Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam harmoni. Yang terhormat dosen penilai ujian kinerja guru PPG tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Refli Abidia. Saya guru dari SMP Negeri 1 Nohon, Kecamatan Nohon, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan hari ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG tahun 2022, yakni bimbingan klasikal dengan topik dampak positif dan negatif handphone terhadap peserta didik. Untuk lebih jelasnya, berikut praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, adik-adik, sebelum kita melakukan kegiatan ini, ya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, adik-adik, untuk itu setelah kita berdoa, Bapak ingin tanyakan. Ya, Bapak ingin tanyakan bagaimana kabar adik-adik? Baik. Kalau baik, Bapak akan absen dulu ya. Jangan sampai ada yang tidak hadir. Muhammad Fatir Radahu. Hadir. Juvita Amu. Muhammad Israfiloto. Muhammad Farza. Rafika Jibu. Oke, baik. Hadir semua ya. Terima kasih adik-adik sudah hadir ya. Baik, untuk itu Bapak ingin tanyakan ya. Kegiatan ini kita akan adakan kontrak waktu ya. Kontrak waktu yaitu 1 kali 45 menit. Apakah adik-adik siap? Siap. Oke, kalau adik-adik siap, baik. Berdasarkan ya hasil observasi Pak, ya, tes wawancara Pak dengan kepala sekolah, ya, guru-guru serta wali kelas, ya, dan orang tua kalian, ternyata kalian ini masih banyak yang menggunakan HP, ya. Jadi untuk itu tema atau pokok permasalahan pada hari ini yaitu dampak positif dan negatif HP terhadap peserta didik. Ya. Sebelum kita lanjut, Bapak ingin tanyakan, kira-kira dari adik-adik siapa yang punya ada pengalaman mengenai dampak positif atau negatif handphone? Silakan. Siapa yang ada punya pengalaman? Baik itu dampak negatifnya atau dampak positifnya? Tidak ada? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, Bapak yang tanya, apakah kita akan siap melanjutkan? Siap. Kalau siap, ya, Bapak ingin menjelaskan ya terkait langkah-langkah, ya, langkah-langkah dari kegiatan ini. Ya. Yang pertama, langkah pertama, sebentar Bapak akan membawakan atau menampilkan materi dan menjelaskan secara singkat, ya, materi secara singkat. Kemudian Bapak akan menampilkan 2 buah video. Yang pertama video dampak positif, yang kedua yaitu dampak negatif, ya. Setelah Bapak tampilkan video, adik-adik membagi kelompok, ya, 4 kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang. Setelah Bapak bagi kelompok, kalian sudah bagi kelompok, kalian kerjakan lembar kerja yang Bapak sudah bagikan. Berdasarkan pengamatan dari materi, berdasarkan dari video Pak bawah. Ya, dari video
kalian cantumkan di lembar kerja kalian. Lalu diskusikan, setelah didiskusikan, hasilnya dipresentasikan. Masing-masing kelompok menunjuk siapa yang persentase maju ke depan. Ya. Dan kelompok lain, misalnya kelompok satu yang mempersentase, kelompok lain memberikan sanggahan atau pertanyaan ataupun masukan. Ya. Kalau tidak ada, tidak masalah, tapi kalau boleh ada. Ya. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, cara bersama-sama ya mengenai permasalahan yang kita bahas ini. Jadi untuk itu Bapak ingin tanyakan, apa sudah siap masuk ke tahap inti? Siap. Oke, kalau sudah siap, Bapak akan memberikan satu buah materi dari Bapak mohon pada hari ini untuk diperhatikan dan Bapak akan jelaskan. Ya. Oke. Kalau jelas di sini yang pertama yaitu tujuan dari bimbingan klasikal ini. Ya. Tujuan dari bimbingan klasikal ini. Yang pertama yaitu tujuan umum. Ya. Tujuan umum yaitu peserta didik dapat menangani dampak perilaku negatif menggunakan handphone. Di mana tujuan khusus ini ada 3 poin. Ya, ada 3 poin. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menilai pengaruh perilaku positif dan negatif handphone. Jadi adik-adik di mana dalam tujuan layar ini adik-adik bisa menilai, ya, menilai dampak positif dan dampak negatif handphone itu sendiri. Ya, yang kedua yaitu peserta didik mampu mengelola langkah-langkah pencegahan dampak negatif menggunakan handphone. Yang kedua, jadi adik-adik bisa kelola, oh seperti ini dampak negatifnya, oh ini harus saya perbaiki seperti ini. Ya. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat memecahkan permasalahan perilaku negatif pada penggunaan handphone. Jadi setiap ada masalah adik-adik bisa pecahkan. Ya, adik-adik bisa pecahkan. Oke, kita lanjut. Ya, sebelum kita lanjut, Bapak ingin tanyakan. Ya, ini ada gambar. Kira-kira ini gambar apa? Dampak apa pada gambar ini? Coba. Nah, dampak apa? Positif. Bagus sekali. Ini ya, gambar dampak positif terhadap handphone. Sekarang gambar yang kedua. Ini Dampak negatif. nah, ini dampak negatif. Ini istilahnya handphone sudah cucuk kalian ini. Dia pakai tombak ini. Jadi berarti handphone ini ibarat dia pakai tombak sama kalian. Jadi diingat, berarti dampak negatif itu handphone itu bisa membunuh diri kalian. Oke? Kita lanjut. Nah, dampak positif, dampak negatif. Oke, yang pertama yaitu pengertian handphone. Ya, di sini pengertian handphone menurut William dan Sauer 2011 handphone adalah telepon seluler dengan menggunakan berbagai layanan seperti memori, layar, mikroprosesor, modem dan modem bawaan. Ya, itu menurut William dan Sauer. Ya, yang kedua yaitu menurut Garini dalam Rohman 2017 handphone sebagai perangkat alat elektronik kecil yang memiliki banyak fungsi bagi pengguna sehingga dinilai lebih memudahkan. Ya. Kalau yang pertama itu pengertian dari HP menurut William dan Sauer, yang kedua menurut Garini. Ya, sudah jelas pengertian handphone? Sudah? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut.
Baik, yang kedua yaitu sejarah perkembangan handphone. Ya, di sini sejarah perkembangan handphone pertama kali ditemukan pada tahun 1972 dan 1973 oleh seorang veteran asal Amerika Serikat yang bernama Martin Cover, atau bisa disebut juga dengan seperti Martin Cover. Ya, Martin Cover ini pada tahun-tahun tersebut Cover bersama tim merancang dan membangun ponsel pertama. Ya, ponsel pertama. Ya, komunitas bisnis telepon bergerak mengingat berbagai hal. Lahirnya handphone saat itu untuk pertama kalinya membicarakan jarak jauh. Perangkat telepon bergerak portable dilakukan pertama kali mencobanya adalah Martin Cover, General Manager Divisi Sistem Komunikasi Motorola. Berarti Martin Cover ini adalah salah satu definisi yang bekerja sebagai pembuat HP di perusahaan Motorola. Jadi berarti kita ini handphone yang duluan ada mungkin adalah handphone Motorola. Masih ada yang dapat handphone Motorola? Tidak pernah lihat. Kalau bapak masih ada, masih Ricky, tipenya Motorola, ya. Ada yang Motorola, ide handphone datang dari Cover yang bermimpi untuk membuat alat komunikasi yang fleksibel, ya, yang fleksibel, mungkin mudah digenggam, mungkin bisa dibawa-bawa kemana, ya. Apa sudah jelas? Jelas. Atau ada pertanyaan dari sejarah handphone? Tidak ada? Tidak ada. Baik, lanjut. Ini yang ketiga yaitu fungsi handphone, ya. Di mana fungsi handphone di sini menurut Sofia 2016 handphone merupakan handphone genggam. Berarti handphone genggam, berarti handphone yang bisa digenggam, ya. Tidak ada handphone yang dipeluk, ya. Ini digenggam bukan dipeluk, ya. Handphone genggam yang menghubungkan fungsi-fungsi personal digital asisten atau PDA dan memiliki kemampuan untuk mengakses internet, membuka email, membuat dokumen, bermain game, serta membuka aplikasi lainnya. Fungsi handphone menurut Martin yaitu menambah pengetahuan tentang kemajuan teknologi ini. Ya, kalau yang pertama itu fungsi handphone itu seperti main game, kita buka email, ya, mencari materi pelajaran. Misalnya guru memberikan materi, ya, kita cari lewat Google atau lewat internet lain seperti Google, seperti WA, Facebook, ya, banyak. Yang kedua, kalau fungsi handphone menurut Mardi ini cuma singkat, yaitu pengetahuan tentang kemajuan teknologi. Ya, jadi dengan adanya handphone berarti ada yang bisa tahu. Oh, ternyata teknologi ini makin hari makin maju. Kemarin saya tidak bisa bicara jarak jauh, namun sekarang ada handphone, saya sudah bisa bicara. Ya, oke, sudah jelas? Ya. Oke, lanjut. Kita lanjut yang keempat yaitu dampak handphone. Nah, di sini ya kita sudah masuk pada pokok inti kita yaitu dampak handphone. Yang pertama dampak positifnya. Ya, dampak positifnya yaitu mempermudah komunikasi. Seperti Bapak bilang tadi bahwa kita di sana ada jauh, misalnya teman kita jauh, misalnya contohnya di Luk, ya, kita di Bunta. Nah, kita bisa bicara menggunakan handphone. Tidak mungkin kita bisa bataria sampai dulu, ya kan? Jadi adanya perkembangan zaman, perkembangan teknologi, makanya diciptakanlah handphone untuk mempermudah kita komunikasi. Ya. Yang kedua yaitu menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi seperti yang Bapak bilang bahwa kita tahu oh ternyata teknologi ini makin hari makin berkembang. Ya, kemarin tidak bisa lihat mukanya orang yang jauh, tapi sekarang sudah bisa lewat apa? Video call. Oke. Yang kedua yaitu memperluas jaringan persahabatan. Nah, mungkin jaringan persahabatannya yang harus tahu seperti apa? Seperti apa jaringan persahabatan? Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti apa?
Contohnya seperti Facebook. Facebook. Ya, tidak mungkin dalam Facebook itu kalian cuma teman kalian. Siapa yang sudah punya Facebook di sini? Mengatakan semua kayaknya sudah punya Facebook ya. Jadi tidak mungkin dalam Facebook itu cuma teman kelas kalian atau teman satu sekolah kalian, mungkin ada yang di luar, ya. Mungkin ada teman yang spesial lagi, ya. Oke, itu ya dampak positif dari handphone ada 3 poin. Sekarang dampak negatif, ya. Dampak negatif handphone. Yang pertama yaitu mengganggu perkembangan anak. Jadi ingat, handphone juga ini mengganggu perkembangan anak, ya. Seperti yang dicantumkan dengan canggihnya fitur-fitur tersedia di handphone, seperti kamera, permainan game akan mengganggu siswa dalam menerima pelajaran di sekolah, ya. Jadi dengan adanya perkembangan handphone, adanya game, ya, adanya game, fitur-fitur lain, mungkin kalian akan menghambat, ya, menghambat perkembangan otak kalian seperti pembelajaran. Misalnya, contoh, guru kalian memberikan tugas PR, istilahnya pekerjaan rumah. Sampai di rumah kalian, sebentar saja main game dulu, ya, atau main Facebook dulu, atau bawa WA dulu, ya kan? Itu kan mengganggu, ya. Yang kedua, tidak jarang disibukkan dengan menerima panggilan SMS, miss call dari teman mereka, bahkan dari keluarga mereka sendiri. Lebih parah lagi, ada yang menggunakan HP untuk mencontek dalam ulangan, bermain game saat guru menjelaskan pelajaran sebagainya. Kalau hal ini tersebut dibiarkan, maka generasi akan diharapkan akan menjadi budak teknologi. Ya, jadi cuma mungkin kita di sini tidak ada, ya. Bapak harap juga tidak usahakan jangan. Saat guru memberikan penjelasan, jangan ada yang menghapus, ya. Jangan. Kita harus perhatikan apa yang guru jelaskan, ya. Karena apa? Kalau tidak, kita akan menjadi budak teknologi. Tahu budak teknologi? Nah, tahu? Seperti apa budak teknologi? Tidak tahu. Tidak tahu berarti budak teknologi seperti apa? Contoh satu, misalnya kalian sudah atur waktu mau tidur jam 10 malam, mau tidur, ya? Tapi lantaran main HP dulu, sudah itu usah dikit dulu, masih kalian tak kantongin. Berarti sudah lewat jam 10. Berarti kalian diperbudak oleh handphone. Sama saja dengan budak teknologi. Berarti kalian handphone yang suruh. Masa begitu? Handphone itu cuma satu, orang bilang satu bentuk, istilahnya cuma elektronik. Masa sudah suruh-suruh kalian? Sampai mau tidur jam-jam 12 malam, lewat jam 12. Berarti kalian itu dibodohi oleh HP, dibudaki oleh HP. Ya, kalau orang tua suruh kalian tidak mau. Tapi kalau HP yang suruh, cepat. Ya, itulah budak teknologi. Lanjut. Yang kedua, efek radiasi, ya. Di sini efek radiasi kita lihat, efek radiasi ini berbagai kontroversi yang seputar dampak negatif pengguna. Penggunaan handphone berakibat buruk terhadap kesehatan. Ada baiknya siswa lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan atau memilih HP, khususnya bagi pelajar anak-anak. Jika memang tidak terlalu diperlukan, sebaiknya anak-anak jangan dulu diberi kesempatan menggunakan HP yang permanen. Ya, HP yang permanen. Jadi dampak radiasi. Kedua, rawan terhadap tindak kejahatan. Ya, di sini karena pelajaran merupakan salah satu target utama pada penjahat. Ya, sangat potensi pengaruh sikap dan perilaku siswa. Jika tidak ada kontrol dari guru atau orang tua, HP juga dipergunakan untuk menyebarkan gambar-gambar yang mengandung unsur porno dan sebagainya yang sama sekali tidak layak seorang pelajar. Ya, unsur porno, ya. Tapi Bapak Ara mungkin di sini tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada ya? Ya. Atau ada? Tidak ada. Ada. Oke. Kita lanjut yaitu yang terakhir yaitu pemborosan,
Ya, di mana HP ini adalah salah satu pemborosan. Contoh kecilnya yaitu isi apa? Bisa. Isi pulsa. Ya, isi pulsa, isi data, apalagi yang punya game online. Contoh game online apa? Apa? ML sama Free Fire. Free Fire. Ah, ini. Kalau Free Fire kalau bicara itu laju, ya. Itu pemborosan. Oke. Itu ya materi yang Bapak sampaikan. Jadi adik-adik, ini habis ini Bapak akan putar video dan Bapak mohon adik-adik untuk perhatikan, ya. Diperhatikan, kemudian adik-adik diskusikan dan hasilnya diisi di lembar 3, ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi, ya. Untuk belajar, salah satu penggunaan handphone bagi pelajar adalah untuk mempermudah anak dalam proses belajar. Zaman sekarang ini, anak dapat mencari beberapa referensi materi pelajaran di internet, apalagi menggunakan Android. Banyak sekali fitur yang ditawarkan. Manfaat HP Android bagi pelajar dalam belajar adalah seperti browsing materi, mengunduh modul atau buku digital, merekam atau mengambil gambar, catatan penting dalam papan tulis, dan lain sebagainya. Bahkan adanya HP berbasis Android, anak dapat dibuat online melalui aplikasi berbasis bimbel online seperti Guru. Nomor 2, membantu dalam berkomunikasi. Jarak antara rumah dan sekolah terkadang sangatlah jauh. Hal ini membuat para orang tua harus menurunkan anak untuk sekolah dan menjemputnya ketika pulang. Meskipun beberapa anak masih ada yang ditunggu di sekolahnya, namun tidak jarang anak ini dibiarkan mandiri di sekolah, sehingga para orang tua langsung pulang atau bekerja ketika sudah mengabarkan anak sekolah. Manfaat HP selanjutnya adalah membantu anak dalam berkomunikasi dengan orang tua. Ketika ada beberapa hal yang mendesak atau penting untuk disampaikan, contohnya ketika anak ketinggalan barang penting atau buka rumah, maka anak dapat langsung menghubungi orang tuanya. Contoh lain, ketika anak telah selesai mengikuti kegiatan sekolah, anak dapat menghubungi orang tuanya agar dapat menjemputnya. Nomor 3, sarana penghibur saat waktu senggang. Ponsel yang beredar dalam pasaran sekarang ini merupakan ponsel yang dibekali dengan teknologi baru. Seringkali Anda menggunakan ponsel Anda ketika merasa bosan dalam pengunjungan bus atau rumah Anda dengan menggunakannya untuk memutar radio maupun musik yang Anda simpan di sana. Apabila ponsel Anda dilengkapi dengan fitur internet, Anda dapat membuka seperti media sosial ataupun YouTube untuk mengetahui kabar terkini tentang lingkungan sekitar kita. Nomor 4, mempermudah untuk mengakses informasi. Seiring berkembangnya industri telepon seluler, para pengembang akan berusaha untuk menciptakan teknologi internet yang mutakhir di setiap ponsel pengeluarannya. Smartphone yang beredar saat ini benar-benar sangat penting untuk masyarakat luas di setiap belahan dunia. Memberikan gambaran seperti itu internet akan membuat pengguna ponsel merasa nyaman dengan kebebasan akses informasi yang diberikan oleh dunia maya. Anda tidak perlu membeli berlangganan koran tiap pagi, karena Anda bisa mengakses apa saja dari mana saja ketika Anda membutuhkannya. Nomor 5, sebagai sarana penyebar informasi yang efektif. Di luar internet, informasi yang diperoleh akan semakin
penting. Bahaya memakai gadget berlebihan bagi kesehatan kita. Apakah kalian sering menggunakan gadget? Kalau iya, seberapa seringkah kalian memakai gadget setiap harinya? Gadget itu banyak manfaatnya, tapi bisa membahayakan kesehatanmu juga loh. Apa saja yang termasuk gadget? Alat elektronik seperti smartphone, notebook, tablet, MP3 player, games konsol, TV, dan lain-lain. Banyaknya fasilitas gadget seperti games dan aplikasi yang menyenangkan, menonton video atau film, mencari informasi di internet, dan bermain di media sosial membuat kita semakin asik untuk menggunakannya. Bagaimana efek gadget bila digunakan secara berlebihan bagi kesehatan kita? Bahayakah? Efek cahaya dari layar gadget akan membuat mata kita lelah, tegang, terasa terbakar, gatal, pandangan menjadi kabur, gangguan waktu tidur, dan pusing, menjadikan kita kurang aktivitas fisik dan beresiko mengalami obesitas atau kegemukan. Terlalu lama menggunakan gadget dengan posisi atau postur tubuh yang salah akan membuat nyeri leher, nyeri punggung, dan nyeri ibu jari. Radiasi gelombang elektromagnetiknya akan berdampak pada kerusakan DNA di otak seperti penyakit saraf, kanker otak, hiperaktif, dan kurang konsentrasi. Selain itu, gadget akan membuat kita jadi ketergantungan, kurang bisa bergaul dengan orang lain, dan agresif. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Lalu, bagaimana cara mengurangi pemakaian gadget? Batasi waktu menatap layar. Untuk usia di bawah 2 tahun, tidak diperbolehkan memakai gadget. Usia 2 tahun sampai 5 tahun maksimal pemakaian gadget 1 jam sehari. Dan untuk usia 6 sampai 18 tahun maksimal pemakaian gadget 2 jam sehari. Beri waktu istirahat di tengah-tengah bermain gadget. Misalnya setelah bermain gadget 30 menit, kemudian istirahat dulu 30 menit sebelum bermain gadget kembali. Jadwalkan waktu bebas gadget seperti waktu untuk makan bersama atau jalan-jalan dengan keluarga, dan juga tempat bebas gadget seperti tidak boleh ada gadget di kamar tidur. Beri jarak waktu antara tidur dan bermain gadget minimal 1 jam. Perbanyak aktivitas lainnya seperti membaca buku, bermain dengan teman-teman di luar, bersepeda, bermain bola, berenang, dan lain-lain. Lupakan gadgetmu, ayo main di luar. Semoga informasi ini bermanfaat. Adik-adik, tadi ada 2 buah video, yaitu yang pertama dampak apa? Dampak positif. Yang kedua dampak negatif, ya. Dari video itu di sini Bapak sudah sediakan linknya. Kalau memang belum jelas, silakan nanti adik-adik lihat linknya, ya. Ada linknya ini Bapak sudah sediakan. Kalau nanti sebentar adik-adik mau, silakan bisa nanti ketemu Bapak, nanti minta linknya kalau memang belum jelas mengenai video tadi, ya. Nanti silakan kita putar ulang. Oke. Nah, baik, ya. Proses materinya sudah selesai dan pemutaran videonya juga sudah selesai. Bapak harap adik-adik sudah dapat mengetahui. Untuk itu silakan buatlah kelompok kalian. Ya, silakan buat kelompok. Nah, silakan ada dikerjakan, ya.
Berikan aplaus dulu. Ya, itulah presentasi kelompok 2. Sekarang kelompok berapa lagi? 1. Oke, silakan maju ke depan kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apakah yang dimaksud dengan handphone? Handphone adalah telepon seluler dengan menggunakan berbagai layanan seperti memori, layar, mikroprosesor, dan modem bawaan. 2. Sebutkan fungsi handphone. Handphone genggam yang menghubungkan fungsi-fungsi personal digital asisten dan memiliki kemampuan untuk mengakses internet. 3. Sebutkan dampak positif handphone. Yang pertama, mempermudah komunikasi. Kedua, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi. 4. Sebutkan dampak negatif handphone. Pertama, mengganggu perkembangan anak. Kedua, pemborosan. 5. Jelaskan cara mencegah ketergantungan pada handphone. Menolak ajakan teman untuk menyimpan maupun melihat hal-hal yang menyangkut pornografi dan pornografi. Baik, itulah dari presentasi dari kelompok 1. Berikan aplaus dulu. Oke, lanjut kelompok berapa lagi? Silakan. Ya, silakan. Oke, silakan kelompok 4. Nah, silakan. Baik, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan handphone? Handphone adalah telepon seluler dengan menggunakan berbagai layanan seperti memori, layar, mikroprosesor, dan modem bawaan. 2. Sebutkan fungsi handphone. Fungsi handphone yaitu untuk menambah pengetahuan tentang kemajuan teknologi saat ini. 3. Sebutkan dampak positif handphone. Mempermudah komunikasi, memperluas jaringan persahabatan. 4. Sebutkan dampak negatif handphone. Mengganggu perkembangan anak. 5. Jelaskan cara mencegah ketergantungan pada handphone. Menolak ajakan teman untuk menyimpan hal-hal yang menyangkut pornografi dan pornografi. Oke, baik, terima kasih dari kelompok 4. Dengan aplaus dulu. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan handphone? Menurut William dan Speyer, handphone adalah telepon seluler yang menggunakan berbagai layanan seperti memori, layar, mikroprosesor, dan modem bawaan. Nomor 2, sebutkan fungsi handphone. Fungsi handphone menurut Sofia, handphone merupakan handphone genggam yang menghubungkan fungsi-fungsi personal digital. Yang ketiga, sebutkan dampak positif handphone. Mempermudah komunikasi, menambah pengetahuan, dan memperluas jaringan persahabatan. Yang keempat, sebutkan dampak negatif handphone. Mengganggu perkembangan anak dan pemborosan. Yang kelima, jelaskan cara mencegah ketergantungan pada handphone. Menolak ajakan teman untuk menyimpan maupun melihat hal-hal yang menyangkut pornografi dan pornografi. Sekian, terima kasih. Baik. Baik. Ya, adik-adik, itulah yang dibacakan oleh masing-masing kelompok ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Jadi mungkin dari hasil itu ya, ada kalian di situ ada yang menyangkut dengan kesimpulan kalian. Marilah kita sama-sama membuat satu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu poin pertama yaitu ya, mengatur waktu pengguna HP, misalnya kebiasaan main sehari sampai 10 jam
jam sehari. Ya. Jadi kalau main HP, kalau memang dia 10 jam, coba dikurangi. Ya. Yang kedua yaitu gunakan HP dengan bijak seperti menggunakan HP untuk mencari tugas yang atau diberikan, ya, atau lain-lain. Ya. Jadi HP itu digunakan dengan bijak. Ya. Kalau kalian itu memang punya pikiran, punya otak, jadi segala sesuatu itu dilakukan harus dengan bijak. Ya. Kalian manusia yang cerdas, berarti manusia yang berakal, silakan gunakan sesuatu itu dengan yang cerdas, yang bijak, ya. Jangan sampai membuat apa dalam HP, membuat porno aksi atau pornografi, ya, yang seperti kalian pikirkan. Yang ketiga itu dalam HP menghapus aplikasi yang membuat kita ketergantungan seperti game atau aplikasi lainnya yang tidak bermanfaat namun membuat kita ketergantungan. Nah, jadi dalam HP itu kalau sudah tidak ada, misalnya game, ya kita merasa game ini bikin ketergantungan, bikin habis uang, ya, silakan dihapus. Ya, seperti aplikasi lain, ya. Kalau memang tidak perlu, tidak dibutuhkan, silakan dihapus supaya tidak ketergantungan kalian. Ya, lanjut memperbanyak sosial dengan teman orang terdekat. Memperbanyak sosial seperti apa? Ada yang tahu? Memperbanyak sosial? Ada yang tahu? Bagaimana? Berbicara dengan teman. Biasa seperti itu ya. Misalnya sosial itu istilahnya kita bicara dengan teman-teman, main dengan teman-teman, ya. Seperti kegiatan apa? Belajar bersama. Ya, itu satu kegiatan sosial dengan teman. Ya, atau jalan-jalan dengan teman. Supaya tidak main HP terus di rumah, ya. Jalan-jalan, mau refreshing atau kemana itu boleh, ya. Lanjut, mematikan HP 1 jam sebelum tidur. Jadi HP dimatikan, ya. Sebelum tidur dimatikan. Ya, jadi 1 jam. Misalnya mau tidur jam 10, berarti jam 9 sudah dimatikan, ya. Lanjut, ganti HP dengan buku. Nah, ini ya, kebanyakan kebiasaan kita kalau siswa ini jarang, ya. Tapi coba misalnya jam 10 atau tidak misalnya jam 7 saya mau belajar, ya belajar. Sisanya mungkin jam 8 saya main HP, jam 9 matikan, jam 10 tidur, ya. Atur waktu. Kalian yang pintar atur waktu, jangan waktu yang atur kalian, ya. Semua ini cuma benda, ya. Tidak ada yang bisa atur kita, kita yang atur mereka, karena mereka benda. Oke? Yang terakhir yaitu atur waktu belajar dengan waktu bermain HP, ya. Sama seperti dengan ganti HP dengan buku, sama dengan nomor 7, ya. Waktu belajar, waktu main HP, main HP. Nah, sudah jelas? Ya. Oke, kalau sudah jelas, ya, sebelum kita akhiri kegiatan ini, Bapak harap, ya, dengan materi yang Bapak berikan, ya, materi yang Bapak berikan kepada adik-adik, serta 2 buah video, ya, dan kesimpulan yang ada adik buat, yang adik sudah presentasikan, serta kesimpulan yang kita sama-sama buat, semoga adik-adik tahu, ya, seperti apa dampak HP itu untuk diri kalian. Ya, baik itu dampak positifnya ataupun dampak negatifnya. Ya, dan dampak negatifnya mungkin adik-adik sudah tahu seperti apa pemecahannya. Ya, Bapak bilang tadi itu semua hanya benda, jadi jangan kita diatur oleh suatu benda, maka kita aturlah benda itu. Ya, untuk itu sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, Bapak ingin menyampaikan bahwa minggu depan kita mempunyai kegiatan lagi, ya. Kira-kira adik setuju? Kalau adik setuju, terima kasih. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya. Berdoa yang Bapak pimpin, ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada adik-adik yang sudah siap hadir dalam kegiatan layanan bimbingan klasik kali ini. Ya, untuk itu Bapak akhiri
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.